Berangkat dari masih tingginya angka stunting pada balita di beberapa daerah di Indonesia, kami berupaya membagikan informasi tentang kebutuhan gizi dan sumber gizi untuk memenuhinya secara berkelanjutan, mulai saat janin di kandungan ibu hingga 2 tahun pertama bayi. 1000 hari pertama kehidupan atau HPK merupakan periode emas bagi tumbuh kembang anak. 1000 hari pertama kehidupan ini terdiri dari 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pada 2 tahun pertama kehidupan seorang anak. Apa yang terjadi pada masa ini termasuk nutrisi yang diterima oleh bayi saat dalam kandungan dan menerima ASI memiliki dampak jangka panjang terhadap kehidupan saat usia dewasa. Singkatnya, kurang maupun terganggunya asupan gizi pada masa tersebut mampu mengganggu kehidupannya ke depan, bahkan seumur hidupnya. Video ini kami susun untuk menunjang buku saku berjudul Pemenuhan Gizi Ibu Hamil dan Menyusui serta Anak di bawah 2 tahun untuk menghindari stunting pada balita yang kami buat dalam partisipasi kami terhadap KKN Society 4.0 yang diadakan Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 2020. Diharapkan dengan penyusunan buku ini dapat membantu masyarakat dalam upaya menekan jumlah balita yang mengalami stunting dengan cara menyebarkan informasi terkait kebutuhan dan pemenuhan gizi pada anak, khususnya pada balita. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak, khususnya pertumbuhan tubuh dan otak, akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Umumnya disebabkan asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting dapat terjadi akibat kekurangan gizi terutama pada saat 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Salah satu cara mencegah stunting adalah pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil. Kejadian balita stunting atau pendek merupakan masalah gizi utama yang dihadapi Indonesia. Kondisi kesehatan dan gizi ibu sebelum dan saat kehamilan serta setelah persalinan mempengaruhi pertumbuhan janin dan resiko terjadinya stunting. Prevalensi dalam KBBI memiliki arti hal yang umum atau kelaziman serta ada pengertian jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah. Data di bawah ini merupakan prevalensi balita stunting periode 2013 sampai 2019. Gizi merupakan zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan. Karena bagian ini merupakan masalah gizi balita, maka maksud dari masalah gizi balita adalah masalah yang dihadapi balita dari segi zat makanan pokok yang diperlukan oleh mereka atau dalam hal ini adalah balita. Data di bawah ini merupakan prevalensi masalah gizi balita periode 2007 sampai 2018. Mengacu dari data di atas, kita bisa mengasumsikan bahwa stunting masih menjadi masalah yang sulit terselesaikan di negara ini. Maka kita wajib memahami tentang kebutuhan gizi bagi calon generasi penerus bangsa ini. Informasi kebutuhan gizi kami sampaikan dalam beberapa rentang waktu, seperti per trimester kehamilan, bayi usia 0-7 bulan, bayi usia 7-12 bulan, dan bayi usia 13-24 bulan. Yang pertama adalah perkembangan embrio, yang kedua terbentuknya embrio, dan yang ketiga adalah pembentukan organ. Kebutuhan gizi yang harus terpenuhi adalah asam folat, di mana bisa diperoleh dari daging merah yaitu ayam atau sapi, ikan, telur, dan lain-lainnya. Zat besi dapat diperoleh dari daging merah, ayam atau sapi, sayuran hijau, dan lain-lainnya. Yang terakhir adalah vitamin B6 yang bisa diperoleh dari pisang, pepaya, nasi merah, dan lainnya. Manfaat dari makanan yang dikonsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan kalori agar tubuh memiliki energi yang cukup sehingga janin dapat berkembang dengan pesat.
Yang pertama yaitu pembentukan organ utama, khususnya otak, jantung, dan juga syaraf. Yang kedua, pembentukan organ pendukung seperti mata, rambut, dan lain-lain. Kebutuhan gizi yang harus terpenuhi, yang pertama kalsium, bisa diperoleh dari susu, keju, mentega, dan lainnya. Yang kedua vitamin D, bisa diperoleh dari sinar matahari. Yang ketiga DHA atau omega 3, bisa diperoleh dari minyak ikan, makanan laut, dan lainnya. Manfaat dari makanan yang dikonsumsi adalah untuk membentuk kecerdasan otak janin dan membentuk sel darah merah. Yang terjadi adalah kesiapan organ janin, di mana kebutuhan gizi yang harus terpenuhi adalah yang pertama DHA yang dapat diperoleh dari minyak ikan dan juga makanan laut. Yang kedua kalsium bisa diperoleh dari susu, keju, mentega, dan lainnya. Yang ketiga vitamin D bisa diperoleh dari sinar matahari. Yang keempat vitamin B6 dari pisang, pepaya, nasi merah, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah energi. Sebelum menginjak usia balita, air susu ibu atau ASI merupakan sumber utama untuk memenuhi gizi bayi di 6 bulan pertamanya, atau disebut sebagai ASI eksklusif. Pada normalnya, bayi mendapatkan ASI dengan cara menyusu langsung pada payudara ibu setiap 2-3 jam sekali pada bayi baru lahir. Berikut kami jabarkan kebutuhan gizi bayi usia 0-6 bulan yang perlu dicukupi. Otomatis sumber gizi berikut dikonsumsi oleh ibu sebelum disalurkan kepada bayi lewat ASI. Peringatan, bayi pada usia ini tidak boleh diberi makanan padat apapun. Sumber gizi diperoleh lewat ibu melalui ASI atau susu formula pada kondisi tertentu, di mana itu tergantung kondisi medis. Sebagai tambahan informasi, kebutuhan gizi berikut tidak termasuk di dalamnya kebutuhan gizi si ibu. Untuk kebutuhan gizi ibu bisa dikonsultasikan ke dokter atau ahli gizi yang berkompeten. Kebutuhan zat gizi makro harian yang harus terpenuhi, yang pertama, protein dapat diperoleh dari daging merah, ayam atau sapi, tahu, tempe, dan lainnya. Yang kedua, lemak dapat diperoleh dari santan, minyak kelapa, tahu, tempe, ikan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, karbohidrat dapat diperoleh dari nasi, kentang, ubi, dan lain-lainnya. Yang keempat, vitamin A dapat diperoleh dari wortel, ubi jalar, labu, dan lain-lainnya. Yang kelima, vitamin D dapat diperoleh dari telur, susu, jamur, tahu, dan yang lain. Vitamin E bisa diperoleh dari biji-bijian, bayam, alpukat, brokoli, dan juga yang lainnya. Vitamin K dapat diperoleh dari anggur, apel, bayam, brokoli, dan lainnya. Kebutuhan mineral yang harus dikonsumsi adalah yang pertama kalsium dapat diperoleh dari tahu tempe, brokoli, kacang kedelai, dan yang lainnya. Fosfor diperoleh dari pisang, apel, stroberi, gandum, dan yang lainnya. Magnesium dapat diperoleh dari pisang, alpukat, tahu, ikan, dan yang lain. Natrium dapat diperoleh dari daging merah, yaitu ayam atau sapi, ikan, wortel, tomat, dan yang lainnya. Kalium dapat diperoleh dari pisang, kentang, ubi, tomat, dan yang lainnya. Di usia 7-12 bulan, ASI hanya dapat memenuhi sekitar 65-80% dari total kebutuhan energi dan kandungan mikronutriennya sangat sedikit untuk bayi di usia ini. Untuk melengkapi kebutuhan bayi tersebut, bayi harus mulai diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI atau MPASI.
Mula-mula Anda bisa berikan makanan dalam bentuk lumat atau lembek terlebih dahulu kepada bayi, contohnya dalam bentuk bubur. Kebutuhan zat gizi makro harian yang harus terpenuhi adalah yang pertama protein, kacang-kacangan, ikan, selai kacang, susu, dan yang lainnya. Lemak dapat diperoleh dari santan, minyak kelapa, mentega, dan yang lainnya. Karbohidrat dapat diperoleh dari nasi putih, kentang, ubi, singkong, dan juga jagung. Kebutuhan serat dapat diperoleh dari apel, pisang, brokoli, gandum, dan yang lainnya. Dan juga harus mengkonsumsi air putih. Kebutuhan vitamin yang harus terpenuhi adalah vitamin A yang dapat diperoleh dari ubi jalar, labu, ikan, sayuran berdaun hijau, dan yang lainnya. Vitamin D dapat diperoleh dari telur, susu, jamur, ikan, dan yang lainnya. Vitamin E dapat diperoleh dari telur, brokoli, biji-bijian, kacang-kacangan, dan yang lainnya. Vitamin K dapat diperoleh dari anggur, bayam, kol, dan juga yang lainnya. Kebutuhan mineral yang harus terpenuhi adalah kalsium, bisa diperoleh dari susu, kacang kedelai, ikan, dan yang lainnya. Fosfor dapat diperoleh dari pir, stroberi, gandum, susu, dan yang lainnya. Magnesium dapat diperoleh dari pisang, alpukat, bayam, brokoli, dan yang lainnya. Natrium dapat diperoleh dari daging sapi, daging ayam, tomat, wortel, dan yang lainnya. Kalium dapat diperoleh dari pisang, kentang, tomat, alpukat, dan yang lainnya. Zat besi dapat diperoleh dari bayam, kentang, jamur, stroberi, dan yang lainnya. Itu semua rangkuman yang bisa kami sampaikan. Untuk kondisi tertentu seperti alergi atau penyakit, kebutuhan gizi bisa dikonsultasikan kepada ahlinya, yaitu dokter atau ahli gizi. Pastikan kebutuhan gizi anak atau orang terdekat Anda tercukupi pada 1000 hari pertama hidupnya, agar anak bisa tumbuh maksimal dan daya tahan tubuhnya baik. Sekian dari kami, terima kasih.